Selamat pagi warga kerajaan Allah, apa kabarnya pagi ini? Semangat pagi, saya jemput bangkit beri bersama-sama tepuk tangan yang paling keren buat Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Senang sekali bisa ada di dalam keluarga kerajaan Allah pagi hari ini. Kita bersyukur setiap kali kita menghampiri Tuhan, maka Bapa yang baik itu akan melawat kita dengan kerinduan kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini kami ada dalam hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk waktu-waktu hari-hari yang kami sudah lalui bersama dengan Tuhan. Kami berterima kasih, kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena pemilik kehidupan ini ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami, persembahan kami kepada Tuhan. Sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menerimanya. Dan apa yang kami persembahkan ada dalam kekekalan. Kami ada di sini oleh karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan, kuduskan kami dengan darah-Mu. Kami diizinkan lebih dekat, lebih dalam, boleh mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Allah. Kami bersyukur penyertaan Tuhan bagi umat-Mu dalam perjalanan. Tempat ini juga dilindungi dengan pagar Tuhan yang kudus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya bahwa Tuhan yang antusias beribadah pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami bagi-Mu segala pujian dan
kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau memberikan jaminan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Dan firman-Mu berkata, kami lebih dari pemenang Tuhan. Amin. Terima kasih. Buat Tuhan tepuk tangan. Haleluya. Hormat kita pada Raja segala Raja. Glory to God. Glory to God. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, terima kasih untuk hadirat Tuhan yang manis. Amin, amin, amin. Yes, Lord. Mari nyanyi sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia
Ku yakin, oh, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari deklarasi sama-sama. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Yang terbaik, yang terbaik. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Kau melawat kami karena Kau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur di dalam hadirat-Mu semuanya bisa terjadi Tuhan. Dan kami alami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Lebih hebat tepuk tangannya dari yang minggu lalu. GBI Rock Central, mana suaranya? Kasih tahu kiri kanan, ini hari yang terbaik, saudara. Amin. Lebih baik dari semalam, lebih baik dari hari kemarin. Setuju katakan amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Semuanya, come on. Tak hanya yang baik saja ya, yang ku terima dari Tuhan. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan. Semua berkata, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan, aku salibmu, curah kasih setiamu. Kau kuatku, kan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Semuanya senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biarkan Kau terjadi. Semuanya ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Haleluya kan bersyukur. Ayo diklat sama-sama. Ini hari yang terbaik. Sekali lagi soraknya bagi Tuhan. Kau beri rancangan yang terindah.
rasa bersyukur, hatiku tak bersuka. Hari ini hari yang terbaik. Kesetiaanmu, kau pegang hidup semedu.
dengar suara di sebelah kiri saya, 2 bangku, 1, 2, 3. Sebelah kanan saya mana? Wow. Ini kayaknya kloter pertama gitu, ada Rachel loh saudara. Sebab responnya. Sebelah kiri jangan mau kalah, 1, 2, 3. 1 kloter saudara. 1 kloter. Waktu Tuhan bunyikan trompet, kita ada di situ sama-sama saudara. Wow, haleluya, thank you Jesus. Terima kasih untuk kasih yang dicurahkan, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Lovely are you dwelling places, thirsty I come after you. Panggil namanya Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. No, I'm
Kami bersyukur, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini betapa Engkau baik di dalam kehidupan kami semua. Kami ada Tuhan hari ini itu semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa Tuhan datang untuk beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami naikkan Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan berkenan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang mau berbicara, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan. Untuk biar kami bisa mendengar, kami mempelajari firman itu Tuhan. Dan biarlah firman itu Tuhan tertanam dalam tanah hati pikiran kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Presiden Worship luar biasa. Selamat pagi semuanya. Ini kali yang kalau di sentral ini kali yang pertama kali saya berdiri di depan. Tapi kalau yang dari Nagoya Hill ini sudah yang kedua kali Bapak Ibu. Perkenalkan, kalau ada yang belum kenal, nama saya Rocky, saya dari Manado, saya sudah punya istri dan anak satu, istri satu, anak satu, Bapak Ibu. Dan nanti kalau mau tanya yang lain, nanti sebentar habis ibadah. Mau tanya nomor sepatu 44, nomor baju berapa 37, kebesaran enggak, 16. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak pakai PowerPoint, tapi saya lebih sering buka ayat aja. Jadi tapi saya lebih suka berkomunikasi Bapak Ibu dari jemaat sama saya. Kita berkomunikasi Bapak Ibu ya, biar nggak kaku sekali gitu. Nah pagi hari ini saya mau berbicara soal loving God atau mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Mengasihi Allah. Nah kenapa kita mau mengasihi Allah dan apa benefit kita ketika kita mengasihi Allah dan apa itu kasih dan mengapa. Pokoknya kita akan bahas itu bagaimana Alkitab berbicara soal kasih. Nah itu kita akan bahas Bapak Ibu. Nah saya buka dulu catatan saya. Nah pertama kita akan mengenal kasih Allah. Kenapa kita harus mengasihi Allah Bapak Ibu? Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita dan itu kita sudah tahu pasti. Tidak ada yang istilahnya ya iya Pak pastilah kalau kita mau karena Allah sudah mengasihi kita makanya kita harus mengasihi Allah. Nah Bapak Ibu itu jawabannya ya benar tidak salah. Tetapi kita mau mempelajari kajian-kajian dari mengasihi Allah ini. Kita akan membahas secara lebih jauh bagaimana pandangan Alkitab, bagaimana cara kita mengasihi Allah dan apakah kita sudah mengasihi Allah atau belum. Gitu Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang kasih, mengenal kata kasih, dalam perjanjian lama kasih itu diterjemahkan ahava. Jadi di dalam terjemahan lama, di dalam perjanjian lama, itu kasih itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani artinya ahava. Nah ahava itu sendiri adalah kasih itu ketika kita mengasihi orang lain itu diterjemahkan sebagai ahava. Nah ketika kita mengasihi Tuhan itu juga diterjemahkan sebagai ahava. Nah bagaimana Allah mengasihi kita juga itu diterjemahkan sebagai ahava. Bapak Ibu familiar nggak dengan kata-kata ini ahava? Karena ini bahasa Ibrani Bapak Ibu. Nah, ketika masuk di zaman Yesus kata kasih itu ketika Yesus berkhotbah di atas bukit diterjemahkan dalam bahasa Aram. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus berbicara menggunakan bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa serumpun dengan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab Bapak Ibu. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Aram itu diterjemahkan sebagai rahmah.
Nah, rahma itu sendiri hampir sama dengan ahava. Jadi maksud yang saya mau bahas di sini adalah ahava itu, untuk menerjemahkan ahava itu terlalu sempit Bapak Ibu. Kenapa saya bilang terlalu sempit? Karena di dalam perjanjian baru, rasul-rasul menulis kata kasih itu dengan sangat luas Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari. Nah, ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, dia menggunakan bahasa Aram Bapak Ibu. Sekedar informasi, pada zaman itu 2000 tahun yang lalu, saya cerita sedikit Bapak Ibu tentang latar belakang dari zamannya Yesus itu. Nah, zaman Yesus itu orang-orang menggunakan bahasa sehari-hari mereka itu menggunakan, ada yang menggunakan bahasa Aram, ada yang menggunakan bahasa Yunani, ada yang menggunakan bahasa Romawi, bahasa Roma pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu Israel di bawah penjajahan orang Roma Bapak Ibu. Kalau Bapak lihat, makanya kenapa Yesus disalibkan orang Roma yang menyalibkan. Hukuman di kayu salib itu hukuman orang Roma sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ketika menggunakan bahasa Roma, jadi ada banyak bahasa dan ada banyak culture di situ. Nah, dan di 2000 tahun yang lalu itu ada terbagi kelompok-kelompok. Pertama, ada orang, kalau Bapak Ibu pernah dengar di Alkitab kita baca ada orang Farisi, ada orang apa lagi? Saduki, ada orang apa lagi? Ada orang Selot, Bapak Ibu. Nah, ada banyak sebenarnya, tetapi yang terkenal yang kita baca dalam Alkitab itu ada 3 itu. Orang Farisi itu adalah kelompok yang paling besar, orang Saduki itu ya tidak terlalu besar, dan ada kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak itu orang-orang Selot Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu, salah satu murid Tuhan Yesus itu orang Selot, betul nggak? Simon orang Selot, gitu. Nah, orang Selot ini adalah orang-orang yang memberontak. Mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang membebaskan bangsa Israel ini dari penjajahan Roma secara harfiah. Sama seperti Daud memimpin bangsa Israel ini untuk berperang dan menang. Nah, orang-orang Israel pada saat itu berpikir seperti itu Bapak Ibu. Jadi pola pikir orang Israel pada saat itu ketika Mesias itu datang, dia akan mengangkat pedang dan melawan dan mereka akan berjaya lagi sama seperti zamannya Daud dan Salomo Bapak Ibu. Sampai sini diikutin ya. Oke, nah jadi ketika Yesus berkhotbah pada saat itu, nah dan ada terbagi-bagi, ada orang Galilea. Nah siapalah, ada nabi dari Galilea katanya Yesus gitu. Gitu kan, ada guru dari Galilea gitu kan. Nah banyak orang, tapi hebatnya Yesus ini mengajar pada saat itu banyak orang yang datang dan mendengarkan dia. Dan bukan hanya itu, tapi ada orang-orang Farisi juga yang datang, betul enggak? Ada orang-orang Farisi yang datang yang dimana mereka selalu mencoba Yesus, betul nggak? Mereka mencoba Yesus guru, rabi, bahkan mereka mencobai pakai Taurat. Itu, nah kasih. Nah ketika Yesus berkhotbah dengan bahasa Aram pada saat itu, Bapak Ibu, itu terlalu ini. Nah ketika rasul-rasul pada saat itu, ketika Yesus mati, kita istilahnya forward ke depan. Ketika Yesus mati, rasul-rasul, para pengikut-pengikut Yesus ini menulis surat-surat, menulis kitab-kitab perjanjian baru ini menggunakan bahasa Yunani Koine. Nah, bahasa Yunani ini sangat luas Bapak Ibu. Nah, terjemahan kasih itu diterjemahkan, kasih Allah itu diterjemahkan agapau atau agape. Nah, dan bukan hanya itu, ketika saya mengasihi istri saya menggunakan bukan kasih agape. Kalau secara ini ya, menggunakan yang namanya ada kasih eros atau hawa nafsu. Ada juga kalau kasih Bapak Ibu pernah pelajari enggak? Ada eros, ada apa lagi? Ada phileo, kasih persaudaraan. Ada apa lagi? Storge, baru ada apa lagi? Agape, baru apa lagi? Phileo, apa lagi? Ada satu lagi. Ego. Ego itu kasih Bapak Ibu. Nah, masa sih Pak ego itu kasih gitu kan? Masa sih Pak ego itu kasih? Kasih. Kenapa? Ego itu adalah sebuah kasih yang mengasihi diri sendiri. Ego itu dalam bahasa Yunani itu aku. Makanya ketika orang diterjemahkan secara egois, Bapak Ibu sering dengar kata egois itu adalah mengasihi diri sendiri sebenarnya. Gitu. Nah, jangan dulu langsung diterjemahkan mentah-mentah ya. Nanti saya bakalan jelaskan. Nah,
ketika dia mengasihi diri dia sendiri itu diterjemahkan ego, itu egois. Itu ketika dia kasih persaudaraan itu Philadelphia atau Phileo, baru kasih kepada Allah itu adalah agape. Nah, luaskan Bapak Ibu daripada yang ahava sama rahmat tadi gitu, bahwa diterjemahkan sedikit. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa kasih itu ada banyak gitu loh. Secara ketika kita sama seperti begini, ketika saya mengasihi istri saya, sama saya mengasihi gadget mungkin ya, saya suka sama gadget, nggak bisa disamakan, betul nggak? Satu ketika ada cerita dari timur, Bapak Ibu. Bapak sama ibu naik motor nih kan. Tiba-tiba nyungsang ke selokan gitu, jatuh kan. Nah bapaknya langsung cepat-cepat ngangkat motornya kan. Sakit hati gak istrinya? Sakit hati gak istrinya? Sakit hati istrinya. Kenapa? Lah yang jatuh berdua, motor yang lebih dulu diangkat gitu kan. Bapaknya langsung bilang, gak apa-apa Bu. Ibu kan sudah ditebus sama dari Yesus, motor belum lunas ini gitu kan. Gitu. Nah coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi mengasihinya itu berbeda gitu loh. Nah kita akan sakit hati ketika, makanya Petrus ketika dia bertanya kepada Yesus, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Tapi 3 kali ditanyakan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Tapi terakhir ketika aku mengasihi engkau secara agape itu sendiri. Nah Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Matius 22 ayat yang ke-34. Multimedia minta tolong. Kesya. Matius 22 ayat yang ke-34. Nah, kita baca sampai yang ke-40 ya Bapak Ibu. 6 ayat kita baca bergantian aja, saya 34, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya saya, selanjutnya bergantian. Ayo, 34, Matius 22 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan ketika ada orang Farisi datangan gitu, guru, hukum mana yang pertama? Gitu kan? Ditanyakan oleh sebentar saya buka dulu catatan saya. Matius 22 ayatnya yang ke-34. Nah, ketika ada orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah berbuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka orang ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu, dia tanya begini, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Bapak Ibu, Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah ini diterjemahkan rahma itu yang saya bilang tadi. Nah tetapi Yesus sendiri itu mengutip dari Ulangan 6 ayat 8. Minta tolong coba dibuka. Ulangan 6 ayat 8 bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap. Nah hukum yang kedua apa Bapak Ibu? Dibilang dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah jadi di sini ada hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Berarti ada yang pertama dan ada yang kedua. Ada yang harus diutamakan dan ada yang harus yang kedua. Nah ini yang sebenarnya salah cara berpikir begini. Kenapa saya bilang salah? Karena Yesus sendiri, Bapak Ibu tahu perjanjian 2 ayat yang dikutip Tuhan Yesus ini mengasihi Allah dengan mengasihi Tuhan itu di ayat yang berbeda sebenarnya kan. Di Ulangan 6 sama di yang satunya di Imamat 19 ayat 18 kalau Bapak Ibu baca. Nah kalau kita baca di dalam di dalam Keluaran 20 di situ Bapak Ibu pernah baca ayat ini enggak? Ulangan 20 coba. 20. Ayat 1.
Ini 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini dibuat jadi satu. Dibuat jadi dua, sorry. Nah, pertama lihat. Pusing saya lihat itu. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kedua kata, yakni tentara yang lebih banyak daripada tanah Mesir menyertai engkau. Kayak bukan 20 ya, coba. Sorry. Betul. Ke-10 firman, ya betul. Nah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua apa? Jangan membuat bagimu patung. Jadi jangan ada Allah lain. Kedua, jangan membuat patung. Ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 4, apa? Tetapi aku menunjukkan, ayat 7, langsung itu. Jangan menyembah Tuhan. Yang kelima, Tuhan Allahmu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan sebab Tuhan akan. Nah, dan yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hukum pertama mengasihi Tuhan, betul nggak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Nah, Yesus terjemahkan di dalam 5 hukum Taurat ini di dalam satu. Ketika saya mengasihi Tuhan, saya tidak mungkin akan menyembah Allah lain, betul nggak? Ketika saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan Yang dibilang di sini? 5 hukum ini tidak akan kita lakukan ketika kita mengasihi Allah, betul nggak? Nah, dan yang kedua, Tuhan Yesus bilang apa? Hukum yang kedua apa tadi? Kasihilah sesamamu. Nah, Bapak Ibu lihat di bawah sini, ayat 13, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu. Bapak Ibu bayangin, sampai sini ngikutin nggak? Jadi 10 firman ini dibuat jadi 2. Dibuat jadi simple. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihilah. Nah, tetapi ketika kita masih berpikir bahwa 2 ayat ini, maksudnya dua perintah ini, kasihi Tuhan Allahmu sama kasihi sesama manusia ini adalah 2 hukum. Sebenarnya kita keliru menurut saya. Kenapa saya bilang keliru? Karena sinergi dari kasih agape itu adalah ketika kita mengasihi Allah, dampaknya atau ketika kita mengasihi Allah, pasti kita akan mengasihi manusia. Sampai sini bisa ikutin? Ketika kita mengasihi Allah, kita pasti akan mengasihi manusia. Bapak Ibu, mengasihi manusia itu seperti apa? Gampang nggak? Susah mengasihi manusia itu, betul nggak? Nah, sekarang yang jadi begini, ketika Yesus berbicara soal kasih, wah begini, kasih begini, kasih begini, kasih begitu. Yesus lakukan nggak kasih itu? Dia lakukan itu, Bapak Ibu. Ketika dia mengasihi Allah, dia harus lakukan itu. Ketika dia tahu dia harus mati di kayu salib, dia tetap lakukan itu, betul nggak? Ketika dia mau mati di kayu salib, dia tahu nih, dia mau mati di kayu salib. Kenapa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Dia tahu Petrus akan menyangkal dia. Dia tahu masa depan yang akan terjadi. Nah, ketika dia tahu nggak dia akan mati di kayu salib? Dia tahu nggak penderitaan itu? Dia tahu nggak sakitnya itu bagaimana? Yesus tahu sampai di atas bukit dia harus sampai titik-titik darah itu, kalau sampai dia bilang kalau boleh apa? Jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi apa? Jadilah kehendakmu di dalam kehidupanku. Berat nggak itu? Berat Bapak Ibu. Dia lakukan itu. Karena dia mengasihi Allah gitu loh. Dia harus melakukan itu sekalipun itu berat. Amin. Nah, ada berapa banyak kita orang-orang Kristen zaman sekarang banyak bicara soal kasih. Aku mengasihi engkau istriku, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Bicara soal kasih itu bukan bicara soal omongan, tetapi tindakan yang harus kita lakukan. Amin. Nah, oke. Jadi kalau begitu bagaimana? Coba kita belajar spesifikasi, maksudnya lebih detail lagi tentang kasih itu sendiri. Coba kita buka dalam Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, Bapak Ibu. Standar orang Kristen itu di atas. Kalau kamu mengasihi aku akan mengasihi engkau. Bapak Ibu, jadi transaksi di situ. Kalau kamu mau baik, saya baik. Oh, kalau kamu jahat, saya akan lebih jahat. Kan begitu, ada kata-kata begitu Bapak Ibu. Bertobat orang-orang kayak begitu.
Tapi ketika kita dianiaya, berdoalah gitu kan. Tuhan Yesus bilang apa? Ketika engkau ditampar pipi kirimu apa? Kasih kaki kanan. Gitu. Enggak, salah, sorry. Kasih pipi kiri kan gitu, bukan tendang gitu, jangan gitu kan. Itu bukan firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita dikasih pipi kiri, dikasih pipi kanan, bayangkan. Bagaimana cara kita mau mengasihi? Berat enggak itu kalau kita mau lakukan di dalam kehidupan kita? Ketika kita mau berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita, ketika kita mau mau mengampuni orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Berat enggak? Lah itulah salib yang harus kita pikul Bapak Ibu. Saya belajar itu juga Bapak Ibu. Mau mengampuni orang itu susah. Istilahnya ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita mau balas gitu loh. Indikator yang kecil aja. Ketika kita bawa mobil Bapak Ibu. Disalib, langsung keluar dari semut sampai dinosaurus itu ngomongin semua kebun binatang itu keluar. Ada nggak yang kayak begitu? Masih ada, emosi itu masih ada Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen mau menyalibkan itu? Berat nggak mengasihi, berat nggak mengampuni, berat banget. Tetapi kalau kita betul-betul mengikuti Tuhan, itulah salib yang harus kita bawa. Berdamai, makanya ketika Alkitab bilang nggak apa? Ketika orang mau datang beribadah, apa lebih dulu sebelum kita beribadah? Balik dulu. Berdamai dulu dengan orang-orang itu sebenarnya. Itu Alkitab yang bilang loh, bukan saya yang bilang. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Karena kita sudah diberikan kasih karunia itu kepada Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa, saya gambarkan ya. Kalau kita buka di dalam Kejadian 6. Kejadian 6 ini bicara soal Nuh. Tuhan menyesallah Tuhan, Alkitab yang bilang menyesallah Tuhan menciptakan manusia dan apa dia bilang di situ? Coba, sorry. Dalam Kejadian 6 Bapak Ibu baca. Kejadian ayat 6. Maka menyesallah Tuhan, Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memiluhkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Allah menyesal menciptakan manusia. Dan apa? Mau dibinasakan. Tapi Bapak Ibu baca dalam ayat 8. Tetapi Nuh dapat kasih karunia Tuhan. Harusnya manusia sudah dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi karena ada satu orang ini, Nuh ini, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Mendapat berarti diberi kasih karunia itu. Kepada kita semua. Sama seperti kita. Ketika dia diberi kasih karunia, apa yang Bapak Ibu lihat? Dia diselamatkan. Seisi keluarganya diselamatkan. Betul nggak? Sampai anak, istrinya, sampai menantu-menantunya semua. Sampai binatang-binatang pun masuk dalam bahtera itu. Dikasih, Nuh kamu bangun begini, nanti binatang akan datang begini. Dan mereka akan, dan dibinasakan. Dan mereka, ini Bapak Ibu bayangkan. Tuhan mau membinasakan manusia. Tetapi karena kasih karunia Tuhan nggak jadi. Ada Nuh di situ. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu. Saya ambil gambaran di dalam Yohanes 8 ya. Yohanes 8 kalau nggak salah bicara soal tentang perempuan Samaria yang mau dirajam dengan batu. Ya, di Yohanes 8 itu. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu baca Yohanes 8. Nah, saya simpulkan sedikit aja gini. Ketika ada perempuan yang kedapatan bersinah, akhirnya dibawalah. Dan tujuan orang ini adalah mau mencobai Yesus. Apa dibilang? Guru, perempuan ini kedapatan berbuat sinah. Menurut hukum Musa, menurut hukum Musa, ini harus dirajam sampai mati. Gitu kan. Tetapi Yesus enggak respon. Akhirnya mereka paksa. Jadi gimana ini guru? Rabi, gimana ini? Apakah kita harus rajam dia dengan batu? Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, rajam dia dengan batu duluan. Akhirnya apa? Orangnya pergi. Pergi semua.
Ketika orang-orang pergi, dia tanya kepada perempuan Samaria. Mana mereka? Gitu lah, kurang lebih bahasa saya gitu. Di manakah mereka yang mau mereka? Tidak ada Tuhan. Habisnya apa? Habis itu Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, lihat, Yesus punya hak enggak untuk menghukum? Punya hak enggak dia untuk rajam? Karena kata-kata dia apa tadi? Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa. Yesus berdosa enggak? Enggak. Dia punya hak enggak untuk merajam dengan batu? Punya. Tapi apa Bapak Ibu? Dia tidak merajam dengan batu. Kenapa? Karena dia mengasihi. Tapi apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Bapak Ibu. Itu kasih karunia. Sebenarnya kita ini harus dihukum. Mati. Binasa kita sebenarnya. Kalau kita baca di dalam Alkitab Bapak Ibu, kita itu mati, neraka itu masuk neraka. Oh, manusia itu sudah seperti begini di titik itu pada waktu itu Bapak Ibu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kasihnya itu kepada kita, makanya apa? Ya, ketika kita dapat kasih karunia itu, ya kita harus lakukan itu Bapak Ibu. Kita harus kerjakan kasih karunia itu. Ketika kita sudah dikasihi, ya kita harus kerjakan itu. Nah, kurang lebih abad 19 pertama, ada satu bapak-bapak, dia datang ke gereja, mau masuk ke gereja Bapak Ibu. Dia masuk ke gereja, ketika di gereja dia diusir, dia ditolak. Ah, ngapain orang ini lu masuk ke sini? Kamu ini bukan ras kami. Itu di gereja loh. Akhirnya apa? Dia hentakan kaki, dia keluar. Dan dia itu sekarang, kalau Bapak Ibu lihat Rupe, itu gambar dia tuh. Siapa itu? Mahatma Gandhi. Gandhi itu dia sering ngutip khotbah Yesus di atas bukit Bapak Ibu. Dia pernah bilang begini, bahwa dia bilang gini apa? Saya menyukai Kristusmu, tetapi saya tidak menyukai orang-orang Kristen. Gitulah kurang lebih begitu bahasanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mau ke gereja, ya dia diusir gitu loh. Nah coba Bapak Ibu bayangkan, India itu orang yang paling dikagumi itu salah satunya itu. Dia itu rohaniawan sekaligus politikus yang luar biasa Mahatma Gandhi itu. Bayangkan kalau pada saat itu dia jadi Kristen. India bisa gak dimenangkan? Negara nomor 2 terbanyak di dunia. Harusnya bisa. Kenapa? Karena batu sandungan itu loh Bapak Ibu. Sampai dia gak bisa jadi Kristen. Dari mana? Apakah Tuhan yang bikin itu? Bukan. Manusia. Dari kasih tidak tidak menggambarkan kasih. Nah, kalau kita flashback lagi di abad-abad pertama Bapak Ibu, ada seorang uskup namanya Polikarpus, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Di abad pertama ada seorang Polikarpus, pada saat itu di Turki, itu orang-orang Kristen itu dibilang orang kafir, yang dimana mereka itu harus dihukum. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Mereka tidak mau menyembah kaisar, Bapak Ibu. Nah, ini cerita tradisi gereja. Nah, tidak mau menyembah kaisar. Akhirnya orang Kristen ini dicari. Pada saat di Smyrna pada waktu itu di Turki, dicari orang-orang ini. Nah, ketika dia dicari, Bapak Ibu, Polikarpus memutuskan untuk enggak lari. Karena dia sudah 84 tahun pada saat itu, sudah tua. 84 tahun dia enggak mau lari. Sebenarnya dia bisa lari Bapak Ibu. Habis itu tentara Romawi datang, dia ajak untuk minum dulu, ngobrol dulu. Habis dia belajar untuk ngobrol, akhirnya apa? Dia ajak Akhirnya bapak tua ini dibawa untuk dihukum mati, Bapak Ibu. Mau dihukum mati. Nah, karena saking kasihannya gubernur sama orang, aduh ini bapak-bapak tua kenapa? Udahlah, hujat aja lah, Yesus bilang aja lah kaisar, sembah aja kaisar, ini. Bapak Ibu lihat ya, sembah aja kaisar, saya akan membebaskan kamu. Tetapi dia bilang apa? Enggak mau, dia enggak mau. Dia bilang begini, statement yang paling terkenal bilang 84 tahun saya tidak pernah, Kristus tidak pernah menyakiti saya. Dengan alasan apa saya harus menyakiti dia? Dengan alasan apa saya harus menyangkal dia Bapak Ibu? Akhirnya dia dibakar, ditombak, mati. Ngeri enggak? Apa kita sudah sampai di posisi itu? Belum? Enggak, jangan belum. Nanti berarti kita akan ke situ kan? Enggak. Enggak gampang Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu belajar tentang rasul-rasul, Yohanes yang menuliskan kitab Yohanes itu dia direbus, digoreng dia. Tapi nggak mati, akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu dia tulis kitab Wahyu. Siapa lagi? Bartolomeus, dikuliti. Lukas, ditarik dengan kuda. Siapa lagi? Petrus, disalib kepala terbalik. Thomas, ditombak di India, mati. Kenapa mereka melakukan itu? Iman mereka itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Kita nggak ada di tempat itu, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita nggak diperhadapkan dengan hal begitu. Tetapi kita diperhadapkan dengan keseharian kita. Bagaimana ketika istri ngomel, suami ngomel, sabar. Saya harus mengasihi. Betul nggak? Nggak gampang itu. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Ketika ada orang yang nyalip masuk tol, gitu kan, harusnya keluar gitu kan, amazing gitu enggak? Enggak, maksudnya ganti kata-kata itu kan. Tuhan memberkati lah gitu kan. Gitu, kalau boleh Tuhan ampuni dia Tuhan, kalau boleh panggil lah sekarang dia Tuhan gitu enggak. Jangan berdoa begitu. Sampai sini bisa ikutin ya. Rasul-rasul pada saat itu ya matinya mengerikan Bapak Ibu. Tetapi apa? Upah mereka apa? Surga. 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun Bapak Ibu Saudara hidup. Habis itu saudara masuk neraka. Enggak enak, beneran serius. Betul enggak? Mending 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun saya berusaha untuk saya betul-betul sungguh baru saya hidup kekal dengan Tuhan. Betul enggak? Daripada di dunia kita mencari apa sih? Enggak ada yang kekal, fana kan? Betul enggak? 5 menit lagi ya. Nah, kembali lagi ke tadi. Kasih ketika kita mengasihi Allah, itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Sampai musuh kita harus mengampuni, betul enggak tadi kita belajar kan? Harus mengampuni, musuh kita harus ampuni. Itu berat, tetapi itulah salib yang harus kita pikul. Yesus mati di kayu salib pun seperti begitu Bapak Ibu. Gak gampang memang, tapi itu yang harus kita belajar. Makanya ketika orang bisa mengampuni, hadiahnya apa? Upahnya apa? Surga. Besar gak? Iya besar upahnya. Kalau hadiahnya dispenser ya panjat pinang namanya kan. Gitu. Tapi karena upahnya surga besar, makanya apa? Kita harus tetap mengasihi gitu loh. Amin Bapak Ibu. Berat gak mengampuni? Berat gak mengasihi Tuhan? Berat. Tapi pandang Yesus. Ketika kita memandang Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia kepada kita akan pasti bisa melakukan itu. Ketika kita mengasihi Allah, dampaknya itu akan ke orang-orang samping Bapak Ibu. Saya belajar juga Bapak Ibu, bukan berarti Bapak sudah mengasihi. Ya saya berusaha untuk belajar. Di posisi yang benar-benar harus setiap hari belajar. Setiap hari baca Alkitab itu gak gampang Bapak Ibu. Tapi ya saya harus lakukan itu gitu loh. Karena itu perintah Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Betul gak? Amin. Melayani Tuhan itu bukan urusan itu cuma urusan pendeta, bukan Bapak Ibu, atau urusan pengerja atau hamba-hamba Tuhan atau aktivis-aktivis gereja, bukan. Tetapi setiap kita semua manusia itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Ayat terakhir. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 ketika Tuhan menciptakan cakrawala, apa yang dibilang? Coba baca di dalam Kejadian 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dan gelap, dari gelap itu, dan Allah menamai terang itu. Nah, ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala dan jadi enggak? Ketika Allah menciptakan, sekali dia ngomongin jadi enggak? Jadi. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Bapak Ibu, gimana caranya? Baru apa? Coba di penciptaan manusia, di ayat berapa itu?
26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan serupanya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberikan mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi gini, intinya gini, saya simpel aja. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia ambil apa? Tanah sama dihembuskan roh kan? Nah, Bapak Ibu bayangin, ketika dia menciptakan langit, dia menciptakan seisi dunia ini hanya dengan berfirman. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia turun ke lumpur ya, kalau saya gambarkan begitu. Kenapa dia turun ke lumpur? Dia untuk menciptakan manusia, karena manusia itu terbuat dari tanah Bapak Ibu. Baru dihembuskan roh dan jadilah manusia. Nah, kalau ibaratnya kita bilang bahwa jadilah langit, jadilah cakrawala, jadilah terang. Jadi bisa cuma dengan perkataan. Tetapi ketika menciptakan manusia itu spesial. Dia bentuk loh Bapak Ibu. Makanya dia bilang seisi dunia ini apa? Lebih berharga mana? Satu nyawa, satu jiwa itu dengan seisi dunia ini. Betul nggak? Siapa lebih berharga? Kenapa? Karena penciptaannya itu aja kita udah tahu Bapak Ibu. Dari penciptaan itu kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Makanya kenapa dibilang, nah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu gak senang. Kenapa? Karena kita ini dibuat dari roh Allah itu sendiri. Makanya roh kita ini kan diingin dengan cemburu, itu dalam Alkitab bilang. Kenapa? Karena kita diciptakan dengan kita diciptakan sangat spesial, sangat luar biasa. Bapak Ibu. Nah, ketika kita diciptakan luar biasa dengan dunia ini, Bapak Ibu, nah Tuhan lebih melihat kita daripada dunia ini. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita ini adalah ciptaan Tuhan, harusnya kita sama, segambar serupa dengan Allah itu sendiri. Nah, representasi dari Allah itu sendiri siapa? Yesus itu sendiri. Mengampuni musuh, melayani Bapa di surga. Nah, kita harus kita melayani, amin. Kita mau melayani Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, amin. Ya, saya undang pemain musik. Gak gampang Bapak Ibu. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Satu poin aja kita ambil dari sini. Mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan berarti kita sudah mengasihi sesama. Nah ketika kita mengasihi sesama, lakukan itu. Satu poin ini aja dulu yang kita belajar hari ini. Mengampuni, kita belajar hari ini untuk mengasihi sesama. Bentar, belajar. Saya juga belajar Bapak Ibu. Gak gampang belajar itu, tetapi itu yang harus kita pelajari. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak. Satu aja kita pelajari dulu. Mengasihi dari sini. Amin. Minta di FM. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Mari saya undang bangkit berdiri. Menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita angkat pujian ini sama-sama katakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Yang murni, kau membentuk bejana
lagi kita angkat pujian ini. Katakan, oh Bapa, sentuh hatiku. Benar Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi, menjadi yang baru. Benar Tuhan, Engkau ajar kami Tuhan, ajar kami untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan, amin. Sama-sama kita angkat tangan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kami mau belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Dan lewat kasih-Mu kami bisa mengampuni. Kami bisa Tuhan mengasihi sesama kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami bisa melakukan sekehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya untuk menyenangkan Engkau. Segenap hidup kami berikan kepada Engkau yang mempunyai kerajaan surga dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sekali lagi katakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Agar emas yang murni, Kau membentuk. Karena